Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bagian firman lanjutan dari eksposisi Efesus, yaitu kita masuk di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon Kau boleh berkati kami dengan kebenaran-Mu Bapa pada pagi hari ini. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu, khususnya bagi kami anak-anak-Mu yang ada di dalam Kristus. Kiranya Engkau boleh berikan kepada kami suatu kerendahan hati untuk mau dididik dan dibentuk oleh Tuhan berdasarkan kebenaran firman. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga Kristen, orang-orang tua. Kiranya Engkau juga boleh memberikan bijaksana bagi mereka yang Kau percayakan seorang anak di dalam keluarga mereka untuk mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mohon Kau boleh pimpin juga hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita di dalam beberapa minggu sebelumnya telah membahas bagaimana sebuah keluarga Kristen itu harus dibangun. Dalam pengertian bagaimana relasi antara seorang suami dengan seorang istri itu dibangun berdasarkan terang daripada firman Tuhan. Dan ketika sebuah keluarga dibangun atau seorang laki-laki dipersatukan dengan seorang perempuan di dalam sebuah keluarga, maka Alkitab berkata keluarga itu akan kemungkinan memiliki seorang anak, 2 orang anak atau beberapa anak di dalam keluarga itu. Saya pakai istilah seorang anak bukan berarti 1 anak cukup ya, tetapi bisa menggambarkan ada beberapa anak di dalam keluarga. Dan Alkitab berkata ketika Tuhan mengaruniakan anak di dalam keluarga, itu bukan suatu kutukan, itu bukan sesuatu yang membebankan, itu bukan satu yang mulai membawa satu penderitaan dalam kehidupan keluarga itu, atau melepaskan masa bahagia melajang antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga itu. Tetapi keberadaan anak di dalam sebuah keluarga itu adalah berkat dari Tuhan. Saya lihat banyak keluarga Kristen ketika menikah, mereka memiliki satu pemikiran, saya tidak mau langsung punya anak dalam keluarga, kalau bisa tunda 1-2 tahun kemudian baru memiliki seorang anak di dalam keluarga mereka. Seolah-olah anak itu adalah apa yang mereka bisa usahakan. Seolah-olah kalau mereka mau anak, maka mereka pasti punya anak, tinggal mereka mau atur waktunya kapan, maka mereka bisa memiliki anak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi Alkitab bilang keberadaan anak bukan karena kita mau atau tidak mau. Keberadaan anak bukan karena kita bisa mengusahakannya, maka kita akan memiliki anak dalam hidup kita. Banyak orang yang akhirnya pergi berusaha memiliki anak sampai melakukan bayi tabung berulang-ulang kali, tetapi tetap tidak memiliki anak. Bahkan saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang suami. Dia sekarang sudah senior, kira-kira 60-an tahun. Dia berkata, saya bersyukur sekali karena istri saya bisa sembuh dari kanker. Pernah 1 kali kena, diobati, sembuh 2 kali, mengulang lagi, akhirnya diobati, sembuh kembali. Lalu saya tanya, Bapak sekarang kemari, waktu itu saya ketemu di Jogja, itu naik apa? Saya mengendarai mobil, siapa yang nyetir? Saya kaget kan kalau dia 60-an tahun nyetir dari Jakarta sampai ke Jogja begitu. Istri saya yang nyetir, saya lebih kaget lagi kayak gitu. Karena seorang yang usianya 50-an tahun, hampir 60, mungkin 60-an lah, lalu sudah pernah kena kanker 2 kali, lalu kemudian bisa nyetir sendiri, begitu kuat fisiknya sampai ke Jogja, itu anugerah Tuhan. Lalu saya tanya kepada diri dia, kenapa bisa kena kanker? Dia bilang, karena dulu ketika kami muda, kami tidak memiliki anak. Lalu kami berusaha lakukan bayi tabung. Kami kemana-mana cari dokter yang baik untuk diadakan terapi ya istilahnya. Terapi bayi tabung tersebut, istri saya disuntik hormon berkali-kali hormon, akhirnya hormon itu menjadi sel kanker. Akibat suntikan itu akhirnya terjadi sel kanker di dalam tubuh si istri. Tetapi dia kemudian akhirnya bisa disembuhkan, itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Yang saya ingin katakan adalah kita bisa berusaha.
Kita ingin memiliki sesuatu, tetapi belum tentu anak itu diberikan oleh Tuhan. Memiliki anak itu adalah kasih karunia. Memiliki anak itu adalah berkat dari Tuhan. Makanya kalau saudara baca di dalam Mazmur 127 sampai 128, salah satu berkat dari kita membangun rumah, Alkitab berkata adalah anak. Walaupun mendidik anak bukan hal yang mudah atau bukan hal yang gampang. Dan di bagian sini Alkitab berkata bahwa sebagai keluarga yang dikaruniakan anak oleh Tuhan, kita harus mengerti satu hal, bahwa anak itu bukan milik kita. Ini bukan prinsip Alkitab. Kalau prinsip Alkitab, anak itu bukan milik kita. Bukan seperti prinsip dunia yang berkata kalau seorang anak diberikan di dalam keluarga, maka anak itu seolah-olah menjadi milik orang tuanya, dan orang tua memiliki hak untuk mengatur segala sesuatu berkenaan dengan hidup, bahkan mungkin anak cucu daripada anak itu. Tetapi kita harus mengerti satu hal, bahwa anak yang diberikan oleh Tuhan itu adalah satu hal yang menjadi milik Tuhan, yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan keluarga Kristen dengan satu tujuan tertentu yang penting. Tujuannya apa? Saudara boleh buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang 6 dan 7. Kalau ayat 4 ini adalah satu firman yang sangat terkenal sekali untuk orang Israel dengar, dan saya percaya semua umat Tuhan harus mendengarkan ini, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6 kita baca sama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang harus kita ajarkan berulang-ulang kepada anak kita, baik itu ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita ada di dalam perjalanan, ketika kita ada di rumah. Apa itu? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang menjadi satu instruksi yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Saya percaya ketika kita memiliki anak, orang tua bisa umumnya memiliki satu harapan yang begitu besar kepada anak-anak mereka, dan mereka berusaha untuk memikirkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anak itu dengan cara memberikan pendidikan, dengan cara memberikan kursus. Bahkan anak yang belum waktunya sekolah sudah disekolahkan terlebih dahulu oleh orang tuanya, supaya dia bisa mendahului anak-anak yang lain dan berprestasi, menonjol daripada anak-anak lain. Yang dipikirkan oleh orang tua, dia harus punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dia punya fisik yang baik, dia tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, yang pintar, yang cerdas, dan memiliki hari depan yang baik dengan satu pekerjaan yang baik untuk kehidupan mereka yang baik di hari depan. Itu menjadi seolah-olah tujuan utama di dalam membesarkan anak dan memiliki anak, termasuk nanti suatu hari mungkin dia akan memelihara kehidupan dari orang tuanya kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik nggak memiliki mimpi ini? Baik nggak memiliki tujuan ini? Saya percaya itu baik, itu nggak salah. Karena Alkitab juga berkata bahwa di dalam pendidikan kita perlu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan fisik dia, kebutuhan jiwa dia. Tetapi ada satu hal, termasuk sosial ya, tapi ada satu hal yang seringkali orang tua abaikan, yaitu kebutuhan rohani dia. Saya pernah bilang waktu kita persiapan guru sekolah minggu kelas kecil, guru sekolah minggu bilang setiap kali saya duduk bersama dengan orang tua yang lain, selalu yang dibicarakan itu adalah les anak saya seperti ini dan seperti itu, dan bagaimana anaknya mungkin berprestasi. Tetapi tidak pernah berbicara anak saya sekolah minggu loh, anak saya bisa hafal ayat Alkitab mungkin, anak saya
bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Anak saya ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi dalam hidup dia. Itu nggak pernah. Ada yang pernah bicara ini nggak dengan orang lain seperti itu? Ada yang mungkin mau, ada yang bicara, tetapi banyakan mungkin malu untuk berbicara hal itu di depan umum. Karena ini bukan hal yang biasa. Yang biasa itu adalah bagaimana kita hidup dalam dunia, kita memiliki satu pemikiran seperti orang dunia untuk mengejar apa yang dianggap penting oleh orang dunia. Tapi saya percaya sebagai keluarga Kristen dan sebagai orang tua Kristen, kita harus mengerti ada prioritas yang lebih utama daripada segala keberhasilan dan kesuksesan yang ada di dalam dunia ini. Dan ada prioritas yang lebih utama daripada prioritas yang diprioritaskan oleh orang dunia ini. Yaitu apa? Yaitu iman di dalam Kristus yang dimiliki oleh anak-anak kita. Hati yang takut Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Saya sedih sekali setiap kali melihat Alkitab berbicara, dan terus terang saya mendoakan anak-anak saya dari mereka masih kecil, dan Dezela sendiri masih usia 2 tahun. Sebelumnya saya sudah doakan hari depan mereka, iman mereka, bagaimana mereka memiliki pasangan hidup, dan bagaimana kehidupan daripada anak cucu mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap pelihara di dalam iman, pastikan pasangan hidup yang memiliki takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa saya doakan ini bagi mereka? Karena saya perhatikan di dalam kitab suci, banyak sekali orang-orang yang memiliki generasi pertama yang baik di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, tetapi generasi keduanya adalah merosot dan bahkan rusak. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin Daud adalah seorang yang begitu takut akan Tuhan, tetapi anak-anaknya siapa yang jadi? Mungkin kita bisa bilang Salomo jadi. Tapi Salomo juga akhirnya tidak begitu giat dan tekun di dalam mengikut Tuhan, dan dia menikah dengan 1000 perempuan. Akhirnya dia sendiri terseret di dalam penyembahan berhala. Siapa lagi? Samuel, sebelum Daud ya. Samuel, seorang yang takut Tuhan, yang begitu giat untuk Tuhan seumur hidupnya. Dari kecil dia adalah seorang nasir bagi Tuhan. Sampai dia mati dia begitu setia melayani Tuhan. Tetapi anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya gak sesetia daripada orang tuanya. Kalau mau mundur lagi ada siapa? Imam Eli, yang memiliki hidupan sebagai seorang imam, tapi anaknya suka ambil barang yang kudus yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan menggemukkan diri sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali contoh di dalam kitab suci yang menyatakan kalau anak generasi kedua itu tidak seperti iman yang dimiliki oleh orang tua mereka. Dan apa yang membuat seperti itu? Saya percaya satu sisi mungkin ada kesalahan tanggung jawab orang tua, seperti halnya Eli yang ketika melihat anak-anaknya berdosa, dia tidak berani menegur anak-anaknya, tetapi justru dia bersama dengan anaknya hidup di dalam dosa. Tetapi saya pikir ada yang baik. Mungkin Samuel adalah salah satu yang baik, yang mendidik anaknya, tetapi anaknya tidak sebaik diri dia. Daud bagaimana? Mungkin dia adalah seorang yang baik juga, karena kalau kita perhatikan di dalam surat Salomo itu adalah Amsal, maksud saya. Di dalam Amsal kita bisa lihat bahwa Salomo yang menulis Amsal berbicara seolah-olah dia mendapatkan didikan dari ayahnya. Ayahnya itu adalah Daud. Tetapi di dalam perjalanan akhirnya dia menyimpang di dalam iman mereka. Jadi sebagai orang tua saya percaya kita harus memikirkan, menggumulkan, mendoakan kehidupan dari anak-anak kita dan cucu kita ke depannya. Dan untuk mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik sebagai orang tua Kristen, kita tidak boleh hanya melihat seperti orang dunia melihat, bahwa yang penting kalau dia punya pendidikan baik, dia memiliki jiwa juang, maka dia dan memiliki ekonomi yang baik, memiliki warisan yang cukup untuk kehidupan, maka dia akan hidup baik-baik di dalam dunia ini. Jawabannya tidak. Sebagai orang tua Kristen kita tidak cukup sampai di situ. Kita harus memikirkan jiwa mereka, kita harus memikirkan iman mereka, dan kita harus memikirkan
apakah mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, diselamatkan di dalam Kristus atau tidak. Kenapa ini menjadi unsur yang penting? Pertama, tentunya manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi yang kedua adalah pada waktu Tuhan mengaruniakan anak di dalam keluarga, dan anak itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dan bukan menjadi milik kita secara mutlak seperti itu, tetapi adalah sesuatu jiwa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Maka ada tujuan yang Tuhan ingin capai melalui jiwa anak itu, yaitu salah satunya yang penting adalah bukan hanya meneruskan nama kita di dalam dunia ini, tetapi adalah untuk meneruskan Injil Kristus di dalam dunia ini. Meneruskan nama Yesus di dalam dunia ini. Itu yang lebih utama. Makanya salah satu tujuan di dalam pernikahan adalah melahirkan anak-anak yang ilahi, yang dikatakan di dalam kitab Maleakhi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang penting ya. Jangan abaikan hal ini. Karena tujuan dari keberadaan kita itu adalah untuk menjadi saksi. Saksi Kristus. Melalui kita yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Membawa orang-orang mengenal Yesus Kristus dalam dunia ini. Tujuan kita membangun keluarga, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Tujuan kita untuk membuat suatu relasi antara suami dan istri, di mana suami mengasihi istri secara setia dan rela berkorban di dalam kasihnya. Pemimpin yang mengasihi dan berkorban demi pasangannya sampai kematian memisahkan. Tujuannya untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Dan tujuan untuk istri taat kepada suaminya adalah untuk menjadi saksi bagaimana jemaat taat kepada Kristus. Begitupun juga dengan memiliki seorang anak. Tujuannya adalah untuk meneruskan kesaksian ini di dalam dunia. Jadi ini adalah satu panggilan yang penting. Saya cuma nggak habis pikir dan sedih sekali ketika melihat mungkin ada orang-orang Kristen yang ketika diajak penginjilan tidak mau, tetapi juga melahirkan anak setelah menikah tidak mau. Itu parah loh. Itu saya percaya menyedihkan hati Tuhan. Karena apa? Karena pertama, pergi menginjili dia nggak mau. Oke lah, mungkin ada kendala-kendala, anggaplah kita bisa terima. Tetapi Tuhan sebenarnya sudah memberikan satu cara untuk meneruskan iman kita yang mudah. Yang maksud mudah itu bukan berarti besarkan anak itu mudah ya, tetapi yang pasti tidak ada orang yang akan komplain, yang tidak akan kritik, tidak akan mengancam diri kita dan membahayakan nyawa kita, dan kita tidak perlu malu untuk melakukan hal itu, yaitu kepada anak kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kasih jiwa gratis kepada kita orang tua untuk mendidik anak kita di dalam Kristus. Tapi banyak orang Kristen sudah pergi penginjilan tidak mau, melahirkan anak juga tidak mau. Atau melahirkan anak mau, tetapi mendidik dia dengan setia di dalam Tuhan itu tidak mau. Saya percaya itu mendukakan Tuhan. Karena Tuhan ketika memberkati sebuah pernikahan, berarti Tuhan bukan anti keluarga. Tuhan sangat setuju sekali dengan keberadaan dari sebuah keluarga Kristen. Tetapi tujuannya adalah untuk sekali lagi melahirkan anak-anak yang meneruskan iman daripada orang tua mereka sampai Kristus datang kedua kali. Itu menjadi tujuan. Dan untuk menjalankan ini mudah tidak? Dan hal apa yang dibutuhkan untuk kita bisa meneruskan iman kita kepada anak-anak kita? Hal pertama adalah saya mau bilang, menjalankan pendidikan ini bukan hal yang mudah, tetapi adalah hal yang sulit sekali. Mungkin bagi beberapa orang tertentu. Ada orang yang pernah bicara sama saya ketika saya berkata seperti ini, kamu ketika mendidik anak, kita tidak boleh mengabaikan rotan. Karena Alkitab berkata
anak yang didik, kalau orang tua mengasihi anak, dia harus menggunakan rotan untuk mencambuk anaknya. Lalu ada yang komplain kepada saya begini, Pak, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena itu adalah hal yang saya tidak lakukan di dalam keluarga saya. Anak saya nggak perlu seperti itu kok. Anak-anak saya bisa dibesarkan tanpa perlu ada rotan. Saya cukup ngomong sama mereka, mungkin saya negur mereka, mereka sudah dengar apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin ada anak-anak yang seperti itu. Tetapi Alkitab juga berkata ada anak-anak yang gak bisa dididik tanpa rotan. Contohnya ya, saudara boleh buka di dalam Amsal 30. Ini bisa karena tidak dididik atau bisa karena dididik tetapi memang tidak menerima didikan itu. Ayat yang ke-11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Ini mau bicara apa? Ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, justru mengutuki dia. Ada anak yang merasa dirinya kudus dan suci dan tidak melihat dirinya adalah orang yang berdosa, yang patut bertobat seperti itu dan berubah perilakunya, merasa diri selalu benar mungkin. Ada orang yang anak yang memandang diri tinggi dan begitu sombong sekali. Dan ada anak yang hidupnya begitu kejam sekali dan tidak ada belas kasihan. Lalu ayat yang ke-15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ayat yang ke-15 itu menunjukkan suatu gambaran dari seekor lintah kuda katanya, yang memiliki 2 gigi yang taring yang besar yang ditancapkan kepada kuda untuk menghisap darahnya. Dan saudara tahu kalau sebagai seekor lintah, ketika dia menghisap darah, lintah tidak akan pernah merasa cukup untuk menghisap darah itu. Dan dia akan terus menghisap darah itu. Dan Amsal berkata, kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik, atau ada ketika kita mendidik anak kita, ada anak-anak yang memberontak kepada Tuhan tetap tidak mau menerima didikan itu, mereka akan seperti apa? Mereka akan seperti lintah yang kuda itu yang akan menghisap terus dan terus berkata tidak cukup dan tidak cukup untuk meraup segala sesuatu, termasuk mungkin kekayaan daripada orang tuanya dan hidup daripada orang tuanya. Dan anak seperti ini, Alkitab berkata yang pantas bagi dia adalah dimakan gagak dalam lembah dan dimakan anak raja wali. Saudara boleh buka juga di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum apa? Mati. Coba anak-anak muda ya yang belum married, tolong baca ini ya. 1, 2, 3. Siapa? Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ini adalah satu perintah yang begitu keras sekali di dalam kitab suci, yang menunjukkan kalau di dalam kehidupan dari umat Tuhan sekalipun, ada anak-anak yang taat tentunya, menerima didikan dari orang tua. Tetapi ada anak-anak yang begitu menjadi seorang pemberontak, yang hidupnya sepantasnya untuk dihukum mati. Gak ada kompromi. Kalau saudara hidup di zaman Musa waktu itu, di dalam zaman perjanjian lama, saudara berani bertindak tidak hormat kepada orang tuamu,
Saudara berani melawan balik, bahkan memukul orang tua, bukan hanya bicara, mungkin nggak sampai memukul lah, hanya bicara saja kepada orang tua secara tidak baik dan tidak menghormati orang tua. Lalu apa yang dikatakan orang tua tidak mau dilakukan dalam hidup mereka, Musa ngomong cuma satu hukumnya, mati. Tegur nggak mau, oke. Dipukul nggak mau, baik, ya sudah dilempar batu oleh seluruh bangsa itu. Jadi ini adalah satu hal yang sangat serius sekali. Nah, kenapa Musa sampai mengeluarkan perintah ini? Atau saya mau katakan Tuhan melalui Musa mengeluarkan atau memberikan perintah ini kepada umat Allah. Jawabannya adalah karena kita ketika melihat keberadaan seorang anak, Alkitab selalu mengajarkan bahwa manusia itu adalah orang yang rusak secara total. Dan kerusakan secara total itu bukan hanya pada orang yang sudah dewasa, tetapi dimulai dari seorang anak kecil yang ada di dalam kandungan dari ibunya. Saudara bisa lihat itu di dalam Mazmur 51. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6, di situ Daud berkata bahwa sejak dari dalam kandungan aku adalah orang yang sudah berdosa, yang melanggar hukum Tuhan dalam kehidupanku. Saya percaya kalimat ini bukan berbicara karena dia adalah anak haram, di mana orang tuanya, si ayahnya Daud, si mamanya Daud itu hamil Daud sebelum mereka menikah begitu. Karena Daud bukan anak pertama. Dia anak yang keberapa? 6 atau 7 dari turunan bersaudara. Dia anak yang paling bungsu dari mama yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain yang sebelumnya. Jadi dia pasti bukan anak haram. Lalu kenapa dia berkata seperti itu? Karena di dalam anugerah dari pewahyuan Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan Daud, Daud berkata, bahkan sejak dari kandungan aku adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ini prinsip firman. Saudara boleh melihat anak kecil, lucu enggak? Lucu sekali. Imut-imut. Saya kalau lihat anak saya yang kecil itu lucu, pengen ketawa kayak gitu. Dan sering kali kagum dengan hal-hal yang tidak terbayangkan yang dia bisa lakukan. Tetapi selucu-lucunya dia, sepintar-pintarnya dia di dalam membawa kita sukacita atau membuat kita tertawa dalam hidup kita, ingat baik-baik, dia adalah anak yang berdosa. Kalau Pak Tong pakai istilahnya adalah monster kecil. Saya tahu ibu-ibu gak suka diomongin kayak gini. Apalagi kalau anaknya berelasi dengan orang lain, punya anak lalu tiba-tiba anaknya nangis misalnya, atau anaknya terjadi sesuatu. Yang disalahkan siapa biasanya? Anak orang lain kan. Anak orang lain dan orang tua dari anak itu yang dikatakan mungkin tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Anak saya yang jadi korban daripada anakmu yang nakal itu. Padahal mungkin anak kita yang nakal bohongin kita di depan orang lain, mengkambing hitamkan anak orang lain supaya diri dia dibela, anak orang lain yang disalahkan. Hati-hati saudara. Anak kita selucu-lucunya, sebaik-baiknya, Alkitab berkata dia adalah orang yang sudah menerima kutukan dari Allah, seperti halnya Adam dan Hawa dikutuk oleh Allah ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan itu bisa kita lihat dari misalnya hidup mereka yang egois. Saya pernah berbicara sama satu orang non-Kristen, lalu ketika saya menginjili, dia nggak percaya bahwa anak itu terlahir dengan satu bawaan natur berdosa. Dia bilang anak itu baik, dosa itu tergantung dari pendidikan di luar yang diberikan kepada anak itu seperti apa. Itu benar, ada bagian faktor pendidikan luar, ini aspek kedua yang membuat anak kita bisa rusak. Tapi yang pertama adalah, betul tidak dosa itu terjadi karena pendidikan yang salah saja? Saya bilang tidak. Ambil contoh kayak gini. Kalau anak itu kita kasih sesuatu mainan, mau nggak dia berbagi? Umumnya tidak kan? Dia akan pertahankan itu, dia nggak mau bagi pada orang lain. Kalau ketika kita mau ajak dia main dengan temannya, dia bisa marah. Atau dengan saudaranya dia bisa marah. Pokoknya ini barang saya nggak boleh ini. Nggak boleh dibagi-bagi. Lalu ada sifat egois nggak? Dimana pokoknya kalau dia ingin sesuatu, maka
dia harus memiliki itu, berbagai cara dia akan lakukan dan bahkan sampai nangis dan berontak sekalipun, dan waktu itu juga dia harus miliki itu. Saya percaya Bapak Ibu yang punya anak kecil paham ini. Anak yang egois, yang memikirkan diri dia sendiri, pokoknya dunia itu adalah milik dia dan orang tua harus ikuti apa yang dia inginkan dalam hidup dia. Saya percaya ini adalah salah satu aspek daripada seorang anak yang berdosa, atau satu bentuk karakter yang dimunculkan dari seorang anak yang naturnya berdosa. Tapi Bapak ini bilang, enggak, itu normal kok bagi anak punya karakter seperti ini. Baik kok punya anak memiliki karakter seperti ini, enggak masalah. Oh, oke. Kalau itu baik, saya mau tanya, kalau kita jadi orang dewasa punya sifat seperti ini, kita nggak peduli orang lain, kita kemudian mengejar apa yang kita inginkan, walaupun itu berarti kita korbankan orang lain dalam hidup kita, boleh nggak? Nggak boleh kan? Benar atau salah? Kalau masih ngomong nggak apa-apa kayak gitu, karena yang dikorbankan itu bukan saya mau tanya, istri-istri kalau suamimu kayak gitu, kira-kira gimana hidupmu? Boleh nggak? Atau suami-suami ketika istrimu bersifat seperti ini, boleh nggak? Saya yakin rumah tangga itu akan ngomong ini tidak boleh. Ini adalah hal yang egois, ini salah, ini berdosa. Nah, kalau itu adalah hal yang berdosa bagi orang dewasa, kenapa bagi anak-anak boleh? Kita nggak konsisten kan? Jadi kalau kita ingin konsisten, kita akan lihat sifat yang kita tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa, itu juga harusnya dari kecil sudah tidak boleh dilakukan oleh anak-anak atau bahkan bayi sekalipun. Dan mereka harus mengerti bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik dan mendukakan hati Tuhan. Nah, itu adalah akibat dari mereka adalah orang yang bernatur dosa dalam hidup mereka. Jadi hal pertama, apa yang mendorong seseorang itu untuk melakukan satu dosa, atau seorang anak itu akhirnya begitu keras dan seringkali memberontak melawan orang tua? Sebab pertama adalah naturnya berdosa. Dia bukan terakhir sebagai seorang anak yang dengan seperti sebuah lembaran kertas putih bersih, di mana tergantung orang mau memberikan tulisan yang baik atau tidak di dalamnya. Kalau baik dia akan jadi anak baik, kalau tidak baik maka dia akan menjadi anak yang tidak baik. Mungkin contoh lain kayak gini ya. Saya tanya Bapak dan Ibu, ketika engkau punya anak kecil, yang kalimat atau kata yang paling sering muncul itu kata apa ya? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Atau jangan? Jangan kayak gitu. Itu tidak baik. Atau ya silakan gak apa-apa. Yang mana yang banyak? Pasti tidak kan? Pasti jangan. Kenapa jangan? Karena itu berarti bagaimanapun dia melakukan sesuatu, umumnya adalah yang dilakukan itu tidak baik, tidak benar. Makanya kita kasih perintah jangan. Kalau dia adalah anak yang baik, anak yang betul-betul memiliki natur yang baik, mungkin dari kecil kita nggak perlu ngomong tidak, jangan, tapi kita akan ngomong ya, silakan kamu lakukan ini, silakan kamu lakukan itu, karena yang dia lakukan semuanya benar. Jadi pada waktu kita mendidik anak, prinsip pendidikan untuk mendidik yang baik saja kepada anak, itu pasti sudah menunjukkan anak kita tidak baik. Jangan salah ya, kalau anak itu baik, gak usah dididik yang baik, dia akan baik. Mungkin yang kita perlu didik adalah jangan terlalu baik atau jadi jahat sedikit. Pak Tong pernah ngomong sama saya, cukup kaget saya. Di dalam perjalanan di mobil, ketika kami jalan dari Solo, jalan pulang nganter Pak Tong ke bandara, waktu itu habis acara grand opening besok paginya. Lalu Pak Tong ngomong satu hal, orang Kristen itu ya sering kali kurang iman. Konteksnya apa dia ngomong kayak gitu? Karena dia ngomong, coba aja ya kalau orang Kristen beli gereja, maunya pikirin keuangan, tempat yang mungkin tidak terlalu mahal,
Tetapi kalau tempat yang tidak terlalu mahal, tempat yang kecil yang bisa menjadi tampung dan sesuai dengan kapasitas daripada jemaat dan tidak memikirkan perkembangan dan yang lain-lain, bisa nggak? Mungkin bisa, tetapi itu menunjukkan kurang iman. Kita harusnya ketika mencari tempat, kita pikir ke depannya gereja bagaimana, perkembangan gereja, tempat yang strategis seperti apa, tempat yang bisa menarik orang datang, tempat yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Harusnya begitu, lalu kita berjuang untuk membeli tempat itu. Tapi banyak orang Kristen kurang iman untuk membeli tempat seperti ini, kurang sehati untuk mendukung hal itu. Lalu yang kedua dia ngomong kayak gini, saya lihatnya orang Kristen, sekolah Kristen, anak-anaknya seringkali mendidik anak itu harus mengasihi orang lain. Kalau dibully, diganggu, jangan bales, kasihi orang itu, doakan orang itu. Akibatnya apa? Sedikit sekali orang Kristen jadi pemimpin. Coba lihat saja, siapa yang jadi pemimpin? Yang jadi pemimpin itu adalah orang yang suka berkelahi kan? Orang yang nakal hidupnya. Maka dia akan menjadi orang yang memimpin orang lain. Tapi orang yang baik-baik, yang nurut, biasanya akan jadi pengikut. Saya mikir-mikir, ambil contoh kayak gini ya. Bapak Ibu kalau sekolahin anak sampai S3 kayak gitu, S2, biasanya dia jadi apa ya? Hah? Jadi pegawai bukan? Pegawai. Anak yang biasanya jadi bos itu lulus sekolah tinggi nggak? Mungkin ada yang SD-nya baru lulus atau SMP lulus, dia jadi bos besar. Lalu yang sekolah S1, S2, S3 itu jadi pegawai dia kayak gitu. Saya ngomong bukan berarti mulai hari ini anak gak usah disekolahkan ya, biar liar aja ya kayak gitu. Bukan begitu ya. Tapi saya pikir gini ya, kadang orang yang nakal, orang yang berani menghadapi manusia, orang yang punya mentalitas yang baik, dia akan jadi seorang pemimpin. Tetapi caranya mungkin salah dengan nakal itu ya, atau dengan berbuat jahat, atau hal-hal yang merusak. Dan kenapa dia melakukan hal-hal merusak? Sebabnya adalah karena anak itu naturnya berdosa. Makanya kita perlu didik dia yang baik-baik supaya dia menjadi anak yang baik. Jadi jangan naif ketika melihat anak kita lucu, kita begitu proteksi sehingga dia akan menjadi orang yang terlalu baik. Satu sisi dia tidak lihat dunia yang berdosa, dia tidak punya bijaksana dan hikmat menghadapi orang lain. Tetapi juga jangan terlalu naif berkata anak kita baik dan semua orang lain yang jahat, sehingga yang kita salahkan itu semua anak lain dan anak kita yang dibenarkan, seolah-olah kalau anak kita terjadi kecelakaan itu adalah salah orang lain, itu adalah kambing hitam dan dosa orang lain. Anak kita yang paling baik, kamu juga menghancurkan anakmu. Karena anak kita adalah orang yang berdosa, dia membutuhkan anugerah Tuhan dan dia perlu tahu dia berdosa dan dia perlu tahu dia butuh pertobatan dalam hidup dia. Yang kedua adalah kenapa anak itu sulit? Sebabnya di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa ada faktor lingkungan yang mempengaruhi diri kita. Saudara boleh buka Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebab sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat ketiga itu menyatakan kalau naturnya berdosa. Ayat kedua menyatakan ada kuasa iblis yang ikut bekerja untuk merusak dan membuat manusia ada di dalam dosa. Ayat yang kedua B itu ya. Ayat yang kedua A menyatakan kalau kita pun berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan jalan dunia ini. Jadi itu berarti ada faktor dunia yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya setiap orang tua yang peka, dia akan membatasi anaknya di dalam mengkonsumsi TV dan segala sesuatu yang ada di dalam internet.
Karena kita tahu bahwa itu memiliki satu pengaruh yang mungkin buruk bagi kehidupan anak-anak kita. Dan kita juga akan membatasi anak kita untuk berrelasi dengan anak lain yang mungkin cara berbicaranya kotor, yang perlakuannya kasar, dan yang suka melakukan suatu kejahatan atau dosa, atau mengkonsumsi mungkin narkoba dan yang lainnya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu bahwa dunia ini jahat. Dan itu membuat kita harus menseleksi bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik. Dan untuk bisa mendidik anak kita yang baik, kadang-kadang kita harus memproteksi mereka dari dunia yang jahat. Tetapi juga bukan berarti menutup mereka seluruhnya daripada dunia yang jahat. Tapi paling tidak kita tahu satu hal, ketika kita membuat anak kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat, itu berarti ada kemungkinan dunia yang jahat bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Itu yang kedua, yang membuat pendidikan itu menjadi hal yang sulit. Bersyukurnya kita hidup di Indonesia yang otoritas orang tua masih cukup kuat ya. Tetapi umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home itu punya jiwa yang memberontak, punya jiwa dendam, mungkin jiwa yang minder, yang akhirnya sulit untuk mengalami suatu kehidupan yang atau pendidikan karakter yang baik. Karena jiwanya dipengaruhi oleh situasi dari lingkungan yang membuat dirinya mungkin merasa tertolak. Ada faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Tetapi berkaitan dengan ayat yang kedua B, ini juga menunjukkan bahwa dunia di dalam hidupan kita, jangan berpikir bahwa akan selalu baik, akan selalu menuju kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Seolah-olah ketika kemajuan teknologi itu berkembang dengan begitu hebat sekali, maka dengan otomatis manusia akan memiliki satu kehidupan yang lebih baik lagi, jiwanya akan lebih baik lagi, orang-orang akan memiliki satu kehidupan yang lebih mengasihi, lebih memperlakukan manusia dengan baik dan bukan melakukan satu kejahatan dalam hidup mereka. Itu adalah fatal ya. Kalau saudara pernah belajar sejarah agama, ada orang yang mengatakan, oh agama itu juga mengalami suatu evolusi dari animisme, kemudian menjadi politeisme, dari politeisme menjadi, kalau nggak salah, henotisme, lalu kemudian menjadi monoteisme. Maksudnya dari animisme itu banyak segala sesuatu itu adalah bagian, ada Tuhannya, lalu naik ke atas satu lagi, oh ada banyak Allah masing-masing di dalam wilayah yang berkuasa. Lalu naik satu lagi, Allah melawan Allah atau dewa melawan dewa, atau di dalam satu wilayah tertentu ada dewanya sendiri, wilayah lain ada satu dewa. Lalu akhirnya menuju kepada monoteisme, hanya ada satu Allah yang mencipta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Seolah-olah pertumbuhan manusia bisa menuju kepada hal yang lebih baik dan lebih baik. 2 Timotius 3 tidak ngomong seperti itu. Saudara boleh lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 dan ke-2 dan seterusnya sedikitnya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Paulus ngomong apa? Paulus berkata, di dalam perkembangan manusia, jangan kira perkembangannya makin baik, tetapi justru perkembangannya akan makin lama makin jahat, makin jahat, makin jahat mungkin. Antara yang baik dengan yang jahat akan ada gap yang begitu besar sekali. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Yesus berkata, di dalam dunia ini ada lalang dan ada gandum. Dan lalang gandum itu akan dibiarkan terus bertumbuh bersama sampai hari penghakiman baru dipisahkan.
Kalau saudara mau reduksi dari sesuatu yang ada di dalam dunia ini, anak Allah dan dunia antara baik dan jahat, ke dalam gereja, maka saudara bisa reduksi kalau di dalam gereja ada orang yang sungguh-sungguh taat dan takut Tuhan, tetapi ada orang yang sepertinya mengikut Tuhan tapi seumur hidup tidak pernah adalah gandum. Dia akan terus menjadi lalang sampai penghakiman tiba. Dan itu mengerikan. Di sini dikatakan orang mencari Tuhan ketika masuk ke dalam hari-hari makin akhir, sebenarnya bukan mencari Tuhan, tetapi mereka mencari apa yang menjadi kepuasan telinga mereka dan keinginan hati mereka sendiri, bukan kebenaran. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak dulu memberontak enggak? Sejak Adam jatuh dalam dosa, saya percaya ada pemberontakan. Tetapi makin berjalannya waktu, makin akan sulit, lebih sulit lagi orang tua untuk mendidik anak mereka. Jadi ini yang menjadi faktor yang membuat orang tua ketika membesarkan anak itu tidak gampang. Makanya di dalam Mazmur 128 juga ada kalimat mendidik anak itu seperti memakan biji yang ada duri, ada tajamnya di kiri dan kanannya. Itu adalah hal yang suka membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita berduka cita ketika kita mendidik anak, dan membuat kita putus asa ketika kita mendidik anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan tanggung jawab itu ada di dalam pundak orang tua. Keputusan untuk mendidik anak itu harus tetap dilakukan oleh orang tua dan tidak pernah boleh berputus asa untuk mendidik mereka. Begitu mereka tahu akan baik dan salah, bisa membedakan dan mengerti dalam hidup mereka, kita harus mendidik mereka dengan begitu tekun dan setia sampai mereka menjadi orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Contohnya adalah saudara bisa lihat di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal yang ke-24. Ini adalah satu ayat yang penting dan juga sangat menggugah sekali ya. Ketika Yosua sudah tua, dia kemudian berkata kepada orang-orang Israel, dia kumpulkan semua orang Israel, lalu dia berkata seperti ini. Kita baca dari ayat 14 ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bilang, silakan Israel, kamu mau milih siapa jadi Tuhanmu. Kalau engkau mau milih Allah orang-orang yang ada di negeri ini, orang Amori, orang Efrat, sekarang putuskan kamu mau beribadah kepada mereka. Tetapi kami sekeluarga hanya beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Pertanyaannya adalah, tanggung jawab siapa untuk memutuskan anak saya dan keluarga saya mau beribadah kepada siapa? Alkitab bilang bukan anak, tapi orang tua. Orang tua yang takut Tuhan diajarkan kita memiliki hak dan otoritas untuk mendidik anak dan memilihkan iman anak itu bagi mereka, bukan kebebasan untuk mereka. Karena sekali lagi, manusia sudah jatuh dalam dosa, sejak dari kandungan sudah berdosa. Kalau kita berikan kebebasan bagi mereka, yang terjadi adalah mereka pasti melawan Tuhan, bukan ikut Tuhan. Jadi kita dari kecil harus didik mereka di dalam iman kepada Tuhan. Nah, Amsal 22 bilang, ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini bukan satu janji. Bapak Ibu jangan pikir ini adalah satu janji, kalau kita jalankan itu maka anak kita pasti baik di depannya. Karena tadi saya bilang di awal, Daud mungkin seorang
tua yang bertanggung jawab ketika dia didik anaknya, tapi anaknya tidak semuanya sesetia diri dia. Samuel orang tua yang baik, mungkin takut Tuhan, tapi ketika dia didik anaknya ketika dewasa tidak sesetia dan tidak takut akan Tuhan. Tetapi ayat ini berkata, kalau kita mendidik anak kita dengan tekun, dengan setia, umumnya anak itu akan terus mempertahankan pengajaran yang dia terima di masa mudanya sampai kepada hari tua. Jadi sebagai orang tua, kita mengerti tanggung jawab mendidik anak itu penting, mendidik anak di dalam Tuhan itu penting. Tetapi kita harus sadar satu hal, iman dari anak itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena itu kita tidak pernah boleh melupakan doa dan meminta belas kasih Tuhan untuk mengaruniakan kelahiran baru dan iman kepada Kristus bagi anak kita. Tetapi di sisi lain kita sebagai orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita ketika Tuhan menyerahkan seorang anak dalam hidup kita, untuk hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mendoakan kepada dia, tetapi tidak pernah memikirkan hidup dia, kebutuhan dia, pengertian firman yang dia miliki, pengkoreksian terhadap kesalahan yang dia lakukan dalam hidup dia. Akibatnya adalah fatal. Kita sebagai orang tua tetap harus mengerti bahwa mereka adalah orang berdosa yang perlu bimbingan dan teladan dari orang tua dan arahan dari orang tua. Maka baru mereka bisa bertumbuh dan berharap Tuhan memimpin, mereka akan bertumbuh menjadi anak yang baik seperti yang kita didik dalam hidup dia sejak dia masih muda. Ini adalah satu hal yang umum akan terjadi seperti itu. So, Bapak Ibu bisa lihat di luar kekristenan banyak sekali orang-orang yang kita bisa katakan anaknya baik, anaknya mengikuti iman dari orang tuanya sampai mereka mati. Anaknya begitu setia dan mempertahankan apa yang menjadi kepercayaan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya didik dari muda sampai mereka dewasa untuk mengikuti apa yang menjadi pengajaran orang tuanya. Dan akhirnya mereka terus berpegang pada hal itu. Kita sebenarnya juga harusnya mengerti hal ini pada waktu kita dikaruniakan seorang anak di dalam Tuhan. Dan untuk bisa mendidik mereka takut akan Tuhan, meneruskan iman kita, Alkitab berkata ada dua hal yang penting yang saudara harus tanamkan kepada mereka sejak masih kecil. Pertama adalah anak harus diajar mentaati orang tua. Dan kedua adalah anak harus diajar menghormati orang tua. Taat, hormat. Ini dua hal yang penting untuk mendidik anak. Dan saya percaya ini adalah kesimpulan dari semua prinsip tadi. Cuma ada dua hal ini kok. Kenapa dua hal ini penting? Karena ketika kita ingin anak meneruskan iman yang kita percayai, anak memiliki hati yang sungguh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sedangkan natur mereka memberontak melawan Tuhan. Maka sebelum mereka bisa mendengarkan didikan kita, mereka harus mau mendengarkan kita. Mereka harus menghargai kita dan mereka harus taat kepada apa yang kita katakan. Kalau kita tidak memiliki otoritas ini dalam hidupan anak, saya percaya kita tidak mungkin bisa berkata sesuatu untuk didengar dan ditaati oleh anak. Yang terjadi adalah dia akan bantah kita terus. Mau terusin iman, saya percaya sulit sekali. Jadi ada dua aspek ini yang harus Bapak Ibu tekankan. Kenapa di dalam Keluaran 21 tadi kita kutip, ketika ada anak yang berani tidak menghormati ayahnya dan ibunya, dia dirajam mati. Supaya anak-anak belajar taat orang tua dan hormat orang tua bagi mereka yang tidak dirajam mati. Ada khotbah yang berkata seperti ini. Kelihatannya di Israel itu tidak ada penjara. Kalau di zaman kita sini ada penjara ya. Dan dia berkata kayaknya penjara itu adalah satu hukuman yang tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk penjara keluar, coba berapa persen yang jadi orang baik? Mungkin banyak yang kembali melakukan kejahatan dalam hidup mereka. Tapi di dalam Israel itu menganut satu hukum yang namanya tangan ganti tangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki mungkin.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti ke tangan, dan yang lain. Suatu keadilan yang setimpal dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan bahkan ada hukum yang menyatakan nyawa ganti nyawa. Coba bayangin ya, kalau kita terapkan di dalam hidup kita. Ada orang yang bunuh, ya hukum mati. Ada orang yang mencuri, ya potong tangan. Kira-kira dunia ini jadi lebih aman gak? Perlu penjara gak? Mungkin penjara hanya menjadi satu tempat untuk menahan sementara seseorang untuk membuktikan dia berbuat jahat atau tidak, untuk dihukum mati atau tidak, untuk terbukti dia betul-betul membunuh orang atau tidak. Tetapi yang lain begitu terbukti mencuri, tangan potong, ya berzina mungkin dikebiri gitu ya, dan yang lainnya. Saya yakin masyarakat akan jadi lebih baik bukan karena dia baik, bukan karena naturnya menjadi baik, tetapi karena ada suatu kekuatan hukum yang menjaga masyarakat itu untuk tidak melakukan satu kejahatan. Nah, ada kegentaran, ada satu hormat terhadap peraturan. Dan kalau itu diterapkan dalam keluarga, ada sesuatu hormat dan takut atau ketaatan kepada orang tua yang menjadi orang tua mereka. Jadi ada unsur ini di dalam kita membangun sebuah keluarga ya. Dan untuk mencapai itu, Alkitab berkata ada satu prinsip yang kita tidak boleh abaikan di dalam mendidik dan membesarkan anak. Saya bicara di dalam konteks tadi orang yang berdosa, orang yang mungkin ada yang anaknya keras, ada yang sulit untuk dibicarakan atau disampaikan satu kebenaran. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, saya mau bilang, kita jangan segan-segan kalau harus mengulurkan tangan, kita harus ulurkan tangan untuk menghajar anak itu supaya dia belajar rasa sakit akibat kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Bapak Ibu kalau boleh buka Amsal lah ya. Amsal 23 ayat 13 dikata, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jadi kalau sampai harus pukul, kita harus memukul mereka dengan rotan. Lalu ada lagi Amsal yang ke-3 ayat yang ke-11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ini kayaknya berbicara tentang orang tua itu harus memberi pengajaran, berbicara kepada anak. Betul nggak? Betul. Nanti ada bagian itu kita bahas. Tapi di dalam konteks ayat 11 dan 12, kalau saudara lihat di bawahnya ya, referensi itu merujuk kepada Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Coba buka Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi orang tua yang mengasihi anak, kalau melihat anaknya menyimpang dari jalan, dia pasti akan mungkin peringati dulu. Tetapi kemudian kalau dia tidak mau peringati, jangan segan-segan menghajar dia, seperti Tuhan menghajar umatnya. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena Alkitab berkata, pertama, dia tidak akan mati kalau engkau hajar. Ini dalam Amsal juga, saudara bisa lihat sendiri, saya nggak akan buka lagi ya. Dia tidak akan mati engkau hajar, tetapi justru engkau akan menyelamatkan jiwanya. Ini prinsip kitab suci. Dan saya percaya ini adalah satu prinsip yang sederhana dan kita harus percaya itu sebagai satu kebenaran.
Kadang-kadang kita terpancing untuk belajar psikologi anak dan segala. Perlu nggak tahu psikologi anak? Perlu tahu. Saya pikir itu juga sesuatu yang baik untuk tahu hal itu. Tetapi Tuhan sudah mendidik, memberikan satu prinsip yang kekal kepada diri kita untuk kita bisa menggunakan prinsip itu dan mengurangi segala beban dan kesulitan yang seperti diajarkan oleh orang-orang bagaimana membesarkan anak, menghadapi situasi anak atau karakter anak dan segala macam. Tuhan sudah ngomong, prinsipnya gampang kok. Ajar dia hormat dan taat kepada engkau. Kalau dia nggak mau hormat dan taat kepada engkau, ya hajar dia. Supaya apa? Dia tahu kenakalan dia dan pemberontakan dia itu memiliki satu konsekuensi, yaitu sakit. Dan dia akan belajar ketika dia sakit dan dia setiap kali dia melakukan satu kesalahan dan tidak hormatan pada orang tua dan tidak mendengar orang tua, maka dia akan merasakan hajaran itu. Dan ketika dia terus diingatkan, oh saya tidak taat, hajar, sakit, saya tidak hormat, sakit, seperti itu akan mendorong anak untuk menguasai diri dia. Dia akan menahan diri. Dia tidak akan melakukan lagi karena ada konsekuensi yang buruk itu atau yang jahat bagi diri dia atau yang menyakitkan itu. Dan itu membuat dia belajar untuk mengontrol atau menguasai diri dia. Anak-anak sekarang jarang kita bisa lihat punya penguasaan diri kan. Karena mungkin orang tuanya tidak terlalu mendisiplin diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mendisiplin itu berarti memberi satu hukuman kepada suatu kesalahan dan memberi satu upah kepada sesuatu perbuatan yang baik. Itu disiplin. Ada punishment, tetapi juga ada reward yang diberikan. Tuhan juga berkata seperti itu kan. Misalnya ambil contoh, anak-anak kamu harus taat dan hormat orang tuamu. Kalau kamu taat dan hormat orang tua, apa yang terjadi? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu reward. Jadi kalau kita lihat anak kita taat dan hormat, nggak usah sungkan beri mereka satu pujian, memberi mereka satu hadiah tertentu. Tapi kalau mereka berbuat sesuatu yang berdosa dan melawan, kita juga tidak perlu sungkan untuk menghukum mereka. Karena dengan begitu kita justru menyelamatkan jiwa dan bukan membuat mereka binasa. Selain daripada itu tentunya di Amsal juga ada bilang, orang tua perlu mendampingi hukuman itu dengan suatu teguran. Kasih tahu kenapa anak itu salah, yang benar itu seperti apa. Dan ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh malas dan akhirnya kendor dan akhirnya mulai merasa sia-sia untuk mengajarkan itu kepada anak-anak. Tetapi kita harus terus ingatkan kebenaran kepada anak kita, firman Tuhan kepada anak kita, sampai apa? Sampai mereka seperti ada suara yang berbicara di dalam hati mereka untuk mengingatkan mereka akan pengajaran yang kita berikan kepada diri mereka. Ini saudara boleh buka Amsal yang ke Amsal 6 ayat 20, 21 dan 22. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Berarti itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, ajaran itu, dan kita harus tambatkan dalam hati dan pada leher. Lalu 22, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Nah, istilah disapa itu seperti satu hati nurani yang berbicara atau suara hati yang berbicara kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara berkenaan dengan hati nurani, kita harus mengerti hati nurani itu memang ada yang namanya hukum Tuhan di dalamnya, Roma pasal 2. Tetapi hati nurani kita yang ada hukum Tuhannya itu bisa di override atau ditekan oleh pergaulan atau masyarakat atau pendidikan yang diterima oleh anak itu. Di pemuda kemarin saya ambil contoh kayak gini ya. Membunuh itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Tentunya itu adalah dosa. Tetapi di dalam budaya tertentu, ada budaya yang ngomong bunuh orang asing, makan dia itu nggak apa-apa. Tapi mencuri nggak boleh. Berzina nggak boleh. Lalu yang kedua,
Berzina boleh nggak? Harusnya nggak boleh ya. Alkitab bilang jangan berzina. Tetapi di dalam budaya masyarakat tertentu, ada yang bahkan mengajarkan kalau kamu ingin mencari suami, kamu diberi kesempatan boleh mencicipi laki-laki itu sebelum kamu menikah. Tinggallah suatu waktu bersama dengan dia. Kalau kamu merasa cocok baru kamu menikah. Dan istilahnya apa, diberkati atau apa, hidup sebagai suami istri seperti itu ya. Tapi Alkitab kan bilang nggak boleh. Nah, kenapa tidak hal itu dilanggar? Kenapa ada masyarakat yang bunuh orang dan makan orang, ada masyarakat yang hidup berzina, itu adalah tidak menjadi satu soal tertentu? Karena di dalam kondisi yang berdosa itu, di dalam satu masyarakat yang berdosa, ada hal-hal yang mereka ngerti itu dosa, tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa ditekan oleh suatu tradisi tertentu dan pengajaran tertentu di dalam masyarakat itu. Nah, kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita sampai pendidikan kita itu begitu tertanam dan menjadi satu kebenaran yang menuntun hati nurani mereka. Dan ketika mereka melanggar itu, maka mereka akan merasa bersalah akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan. Termasuk ketika mereka melawan orang tua dan tidak taat kepada orang tua. Dan pada waktu mereka melakukan itu, mereka merasa bersalah. Nah, akibatnya mereka kemudian mau mendengarkan perkajaran orang tua dan mentaati serta menghormati orang tua. Itu harus dilakukan. Dan Tuhan sudah memberikan satu prinsip yang begitu simpel sekali untuk kita jalankan ini. Dan saya percaya semaju-majunya teknologi seseorang, dunia ini, semaju-majunya pengetahuan psikologi yang dimiliki oleh manusia dalam dunia pendidikan, nggak pernah bisa menghapus bagian ini. Karena ini adalah prinsip yang kekal, prinsip yang akan terus berlaku di dalam kehidupan manusia sampai Yesus datang kedua kali. Firman Tuhan itu jauh melampaui itu ya. Mirip itu. Walaupun ini adalah satu kebenaran yang diberikan 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, mungkin 2000, 4000 tahun, 5000 tahun yang lalu. Tetapi prinsipnya sampai hari ini masih tetap berlaku. Saudara percaya itu atau tidak? Saya percaya dan saya jalankan dan saya buktikan bahwa ini adalah satu kebenaran firman. Dan Tuhan sebenarnya memberikan prinsip-prinsip yang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam persoalan dan kesulitan di dalam kita mendidik anak dan membesarkan anak, termasuk membangun keluarga. Cuma persoalannya adalah kita mau dengar dan taat dan percaya ini adalah kebenaran atau tidak. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya prinsip yang benar yang Engkau boleh nyatakan di dalam kitab suci juga boleh menjadi satu prinsip yang benar yang menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu. Tolong kami keluarga-keluarga Kristen bukan hanya membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, sebuah keluarga yang memiliki kesaksian antara suami istri yang gentar di hadapan Tuhan, tetapi kami juga boleh membangun sebuah keluarga yang memiliki anak yang takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam hormat dan taat kepada orang tua dan meneruskan iman yang kami miliki. Kiranya Engkau boleh pimpin dan Engkau boleh berkati, Engkau boleh tolong dan Engkau boleh berikan bijaksana bagi orang tua di dalam membesarkan anak-anak yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.